Hai MIUI dan HyperOS Tamer, tema satu ini punya tampilan yang sangat keren banget, terutama pada lock screen-nya karena punya banyak kustomisasi yang keren seperti ini. Kalian bisa mengkustomisasinya mulai dari jam widget dan juga elemen-elemen lainnya. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini punya tampilan yang sangat menarik, punya wallpaper yang sebenarnya saya sangat suka dengan wallpapernya yang sangat keren seperti ini ya. Terlihat elegan banget. Dan untuk mengganti jam widgetnya ini kalian cukup ketuk 2 kali pada bagian build gesture. Nah, di sini ada banyak sekali wallpaper bawaan yang mempunyai efek depth wallpaper seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Keren-keren sekali bukan? Nah, kalian juga bisa mengganti dengan model secara custom atau wallpaper secara custom. Caranya adalah kalian tinggal ketuk pada bagian yang tengah sini ya. Nah, di sini ini adalah untuk mengganti model depth wallpaper secara custom atau pakai foto kalian sendiri. Nah, untuk menggantinya di sini jika sudah kalian pilih pada bagian tengah, lalu kalian pilih bagian sini ya. Nah, nanti diarahkan ke kustomisasi tema. Nah, di sini tandanya di sini kayak ada animasi bintang. Lalu di sini tinggal kalian ganti pada wallpaper yang JPG. Kemudian yang bawah di sini adalah wallpaper PNG-nya. Nah, jadi jangan kebalik ya. Yang atas JPG, yang bawah adalah PNG. Jika sudah kalian kembali ke tampilan lock screen, maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Next, kustomisasi yang selanjutnya adalah untuk tab yang kedua, ini adalah untuk mengganti model jam widgetnya. Ada 12 model yang bisa kalian pilih. Nah, ini sangat menarik banget. Nah, seperti ini. Kemudian tab yang selanjutnya ini untuk mengganti kondisi cuaca atau cuaca terkini ya. Nah, saya pilih yang nomor 3 karena nggak banyak teks Cinanya ya. Atau kalian bisa yang minimalis banget seperti ini. Atau kalian ingin menghilangkan, kalian juga bisa pakai yang nomor 8. Nah, saya pakai yang ini saja biar enak dipandang. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini untuk tab yang keempat, ini sudah saya tes, ternyata saya juga nggak tahu efeknya ada di mana. Saya kira ini adalah untuk Dynamic Island, ternyata sudah saya matikan semua. Tapi di sini tidak mengefek. Oh, ternyata ini FPS ya. Ternyata ini FPS. Nah, untuk yang lainnya, nah ini nggak ada yang efek. Sudah saya tes. Saya juga nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang ngefek. Letaknya di mana? Kalian komentar. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu fungsinya. Kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Untuk yang terakhir ini adalah untuk shortcut dari center dan juga kamera. Kalian bisa menggantinya seperti ini ya. Nah, tinggal kalian ganti. Nah, ini adalah yang bagian kanan, ini yang bagian kiri. Nah, tinggal kalian ganti saja. Oke, jika sudah kalian tinggal tekan tombol merah ini ya. Nah, seperti ini. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini tampilannya juga sama seperti wallpaper yang ada di lock screen-nya untuk bawaannya ya. Di sini tampilannya juga menarik untuk widgetnya meskipun banyak teks Cinanya ya, karena tema ini adalah tema backup dari Restore TeamStore Cina. Kemudian yang paling menarik di sini juga adalah pada bagian icon apps-nya. Untuk icon apps-nya ini punya tampilan yang sangat keren, ada efek-efek kayak 3D ya, atau di situ mungkin efek-efek ya yang lagi viral yaitu material glass atau liquid glass di ujung-ujungnya. Nah, untuk icon apps-nya sebenarnya ini sangat rapi kok. Jadi tampilannya di sini terlihat bagus dan juga nggak terlihat banyak yang bolong-bolong. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan sebenarnya di sini punya shape grouping. Nah, ujung-ujungnya di sini nah tipis. Nah, ini kelihatan ya. Nah, untuk icon sistemnya ini terlihat bagus, punya desain yang sangat menarik ya. Jadi mirip seperti icon apps.
punya style material glass juga. Nah, jadi ada efek-efek kayak material glassnya sedikit-sedikit gitu ya. Lalu untuk pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru ini pada umumnya seperti ala-ala iOS 26 ya. Jadi masih ada efek-efek seperti itu. Nah, ini kalian bisa memperhatikannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jika kalian pilih pada seperti Bluetooth seperti ini, nah tampilannya akan berubah jadi biru untuk action toggle-nya. Lalu untuk sinyal atau bar sinyalnya, nah di sini mengambang seperti ini ya. Untuk baterainya saya suka, jadi tampilannya di sini menarik. Next kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Untuk dial pad ini juga berubah ya, tampilannya di sini shape-nya ala-ala iOS. Lalu kita coba kontak, nah di sini nggak banyak yang berubah. Lalu untuk pesan, nah ini untuk tampilannya ada shape groupingnya seperti ini. Tema ini juga sudah support pada dual mode, jadi kalau kalian aktifkan dark mode-nya, ini tampilannya nggak kembali ke bawaan atau kembali ke tampilan bawaan dari HyperOS. Nah, untuk pusat kontrol ini masih bagus, terlihat masih sama, nggak kembali ke bawaan. Nah, untuk setelan ini tampilannya berubah ya. Jadi tidak seperti light mode. Lalu untuk dial pad ini jadi terlihat putih, sangat jelas sekali. Lalu untuk pesan, nah ini juga terlihat jelas sekali. Buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah banget. Langsung saja kalian masuk ke File Manager. Lalu kalian cari folder yang sudah kalian download atau file yang sudah kalian download. Tinggal kalian cari, karena saya ada di Telegram ya. Nah, ini file yang sudah di-download. Tinggal kalian pindah atau move, copy juga boleh, lalu pilih folder MIUI, lalu pilih folder backup, all backup, lalu pilih foldernya seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah, kalian masuk ke aplikasi setelan, lalu kalian pilih setelan tambahan, lalu kalian pilih backup and restore, lalu pilih mobile device. Kalian buka pattern restore seperti ini, tinggal kalian restore, tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, sudah finish. Sekarang kita ke aplikasi tema. Kalian cari temanya yang ini ya, Liwi 26 seperti ini, tinggal kalian apply saja. Oke, gimana menurut kalian tema ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang sangat elegan dan juga punya kustomisasi pada lock screen yang sangat keren. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.